Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman kamilan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu sama-sama. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas lanjutan dari tema hadis yang sudah kita bahas sebelumnya tentang hadis arba'in. Sudah kita bahas tentang hadis yang pertama, kemudian juga hadis yang kedua. Insya Allah kita akan masuk kepada hadis yang ketiga yang membahas tentang rukun Islam. Kita akan langsung masuk kepada teks hadisnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islamu ala khamsin syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Rahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini disampaikan oleh sahabat Nabi Muhammad, namanya yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang masuk Islam ketika usianya masih belia, masih muda. Beliau lahir ketika 3 tahun pasca kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah Nabi Muhammad diutus menjadi nabi di usia yang 40 tahun ketika masih di Mekah, 3 tahun kemudian Abdullah bin Umar ini lahir. Dan beliau termasuk orang yang sangat mengikuti Nabi Muhammad, yang meriwayatkan banyak hadis dari Nabi Muhammad karena usianya sangat muda ketika masih bertemu Nabi dan diberi usia yang cukup lama hidupnya. Jadi ikut membersamai Nabi dalam mendakwahkan agama Islam ini. Beliau menuntut ilmu langsung dari Nabi ketika usia masih muda. Beliau juga anaknya Umar bin Khattab memiliki kedekatan juga kepada Nabi, termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan Nabi. Jadi kalau misalkan kita sering membaca hadis-hadis selain Abu Hurairah, selain Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Umar ini termasuk salah satu yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini ketika usia mudanya sangat semangat dalam membela Islam. Umurnya ketika masih 13 tahun atau sekitar 14 tahun, saking semangatnya beliau ingin mengikuti perang Badar dan juga perang Uhud. Tapi karena usianya masih muda, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ketika ada perang Ahzab, beliau baru diizinkan ikut berperang oleh Nabi. Dan beliau juga termasuk salah satu Abdullah yang terkenal di zaman Nabi dengan keilmuannya. Ada 4 orang Abdullah yang sangat terkenal di zaman Nabi, usianya kurang lebih sepantaran, dan Abdullah bin Umar merupakan salah satunya. Ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, satu lagi Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, 4 orang ini namanya sama-sama Abdullah, ilmunya sama-sama banyak, keilmuannya sama-sama tinggi, dan juga berkontribusi sangat banyak dalam perkembangan dakwah Islam ketika pada zaman itu. Dan di hadis ini disebutkan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, disebutkan bahwasannya didoakan kepada Abdullah bin Umar dan juga bapaknya, yaitu Umar bin Khattab. Jadi 2 orang ini, Abdullah bin Umar dan juga bapaknya Umar bin Khattab, didoakan oleh orang-orang muslim semoga Allah meridhoi Abdullah bin Umar dan juga bapaknya, karena banyak sekali kontribusi Abdullah bin Umar dan juga Umar bin Khattab terhadap umat Islam ini. Beliau berkata, sami'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abdullah bin Umar dengar langsung perkataan ini, hadis ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan lewat perantara lagi. Dengar langsung apa yang disampaikan oleh Nabi, bukan dari fulan, dari sahabat A, dari sahabat B, tapi mendengarkan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Islam ini dibangun dari 5 perkara.
Syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi atau bersyahadat bahwasannya tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Wa iqami shalah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, membayar zakat. Wa hajjil bait, pergi ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Dan shaumi Ramadan, puasa Ramadan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Di dalam teks ini haji didahulukan dibanding puasa Ramadan, atau posisinya haji itu yang keempat dan puasa Ramadan itu yang kelima. Tapi di dalam hadis yang lain disebutkan juga tentang shaum itu yang keempat, haji itu yang kelima. Tapi tidak ada masalah karena statusnya sama-sama hadis yang sahih. Maka kita akan membahas tentang haji didahulukan dulu, baru kemudian puasa yang kelima. Ini hanya urutan saja, tapi isinya tentang rukun Islam sama-sama yang ada 5. Hanya posisi di dalam hadis ini haji duluan, kemudian baru puasa Ramadan. Dan di dalam hadis ini membahas tentang rukun Islam. Ada 5 rukun Islam yang wajib diketahui oleh umat muslim. Kalau dalam asal katanya, rukun itu berarti adalah suatu yang letaknya di pojok bangunan. Jadi kalau misalkan kita lihat bangunan, di pojok-pojoknya itu pasti tiang yang sangat kuat. Kalau misalkan pernah ngelihat cara membangun bangunan, itu pasti di tiang itu ya dipasang besi, diikat pakai kawat, sehingga bangunan itu tiang itu menopang bangunan yang sangat kuat, sehingga bangunan itu tidak roboh, menjadi bangunan yang sangat kokoh. Nah, Islam pun begitu. Rukun Islam ini ada 5 rukun atau ada 5 tiang yang harus diketahui oleh umat muslim. Kalau misalkan kita beragama Islam, di KTP kita tulisannya agamanya Islam. Nah, ini adalah batas minimal yang harus kita ketahui sebagai seorang muslim. Yang pertama adalah tentang iman kepada Allah dan Rasulullah. Syahadat, bersaksi bahwasannya Allah itu adalah Tuhan yang layak disembah dan tidak ada yang layak disembah lagi kecuali Allah. Nah, ini adalah suatu hal utama yang harus diketahui oleh seorang muslim. Bahkan kalau misalkan orang yang non-muslim, syahadat ini adalah pintu masuknya kepada agama Islam. Kalau misalkan banyak bersedekah, banyak ngasih uang, banyak berbuat baik kepada orang lain, tanpa melakukan syahadat ini, tanpa melakukan rukun Islam yang pertama ini, itu di dalam agama Islam amalnya sia-sia. Di dalam agama Islam. Jadi kebaikannya hanya dapat urusan di dunia saja, tidak dapat pahala sama sekali, karena tidak ada syahadat. Nah, bagi kita sebagai orang yang terlahir dari orang tua yang muslim, maka ini ucapan syahadat ini tidak perlu diucapkan oleh seorang yang lahir dari orang tua yang muslim. Maka perlu diketahui bahwasannya ketika kita bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah, hal yang kita lakukan itu adalah seharusnya kita mengakui bahwasannya Allah itu adalah Tuhan kita. Kemudian ketika kita sudah mengetahui atau meyakini Allah itu adalah Tuhan kita, kita juga harus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam tauhid ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Ada tauhid yang merupakan rububiyah, pengakuan bahwasannya Allah itu adalah Tuhan kita. Nah, ada lagi tauhid uluhiyah. Ini yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya mengakui bahwasannya Allah itu adalah Tuhan kita, tapi harus diamalkan dengan perbuatan juga. Berbuat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak hanya mengakui bahwasannya Allah adalah Tuhan kita. Tidak cukup dengan tauhid rububiyah. Harus dilengkapi dengan tauhid uluhiyah. Kemudian setelah kita sudah beribadah kepada Allah, hal yang harus kita lakukan juga tidak melakukan ibadah kepada selain Allah. Nah, mungkin fenomena di negara kita,
ada orang-orang yang ibadah ke Allahnya juga kenceng, habis itu kedukunnya juga kenceng, percaya sama selain Allah. Jadi udah meyakini Allah adalah sebagai Tuhan, kemudian ibadahnya juga dilakuin, tapi masih percaya kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah. Jadi juga harus dilakukan sebagai seorang muslim, tidak mempercayai, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini. Tidak ada orang yang lebih mulia dibanding Nabi Muhammad. Dan yang harus diperhatikan juga bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang manusia. Jadi hal yang sama di antara kita dengan Nabi Muhammad adalah kita sama-sama hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama dengan Nabi Muhammad menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka dari itu jangan memperlakukan Nabi Muhammad seperti memperlakukannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyembah Nabi Muhammad. Kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad untuk menyembah kepada Allah. Maka yang jangan berlebihan adalah kita memperlakukan Nabi Muhammad sebagai seakan-akan Nabi Muhammad adalah Tuhan. Jangan memposisikan Nabi Muhammad setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi kita ikuti ajaran-ajarannya, jangan sampai berlebihan meyakini bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah seorang Tuhan. Jadi diposisikan sebagai seorang nabi, seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian rukun Islam yang kedua yaitu adalah salat. Nah, salat ini cukup unik ibadahnya. Karena ketika orang sudah memulai salat, orang ketika sudah mulai takbiratul ihram, seketika orang itu melakukan takbiratul ihram, tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan salat. Harus khusyuk salatnya. Sampai ditutup nanti dengan salam. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah zakat, ibadah haji, ibadah puasa. Mungkin ketika sedang melakukan ibadah-ibadah yang lain, masih bisa ngobrol, masih bisa ketawa, atau masih bisa melakukan hal-hal yang lain. Tapi ketika orang sudah melakukan ibadah sholat, maka sholatnya itu harus dilakukan dengan khusyuk dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Ini spesialnya ibadah sholat dibanding ibadah yang lain. Dan sholat juga menjadi salah satu barometer bahwasannya orang ini merupakan hamba yang baik atau tidak. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau misalkan orang itu ibadah sholatnya sudah benar, maka orang tersebut pasti sudah terlindung dari perbuatan yang buruk-buruk. Kalau misalkan kita merasa bahwasannya kita sholatnya udah, tapi masih melakukan hal-hal yang buruk, nah bisa jadi kekurangannya kita adalah ketika melakukan ibadah sholatnya. Kalau misalkan sholatnya benar, insya Allah hal-hal yang lainnya juga benar, terhindar dari hal-hal yang buruk. Tapi kalau misalkan ibadah sholatnya itu kurang benar, bisa jadi itu yang menjadi sebab dari banyaknya kita melakukan hal-hal yang buruk. Jadi barometernya bisa dilihat dari salah satunya adalah dengan ibadah sholat kita. Maka dari itu disebut juga bahwasannya as-sholatu imaduddin. Jadi sholat itu adalah tiang agama. Ya, ini rukun Islam itu merupakan tiang-tiangnya agama ini, dibangun dari 5 tiang ini. Maka kalau misalkan di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala itu masih banyak yang lalai sholatnya atau bahkan mengingkari sholatnya, itu berarti dia belum mengimani tentang rukun Islam. Kalau misalkan seorang tidak melakukan ibadah sholat karena dia malas, ini masih ada perbedaan di antara para ulama tentang bagaimana hukum statusnya orang yang tidak sholat karena malas. Perbedaan pendapatnya, ya kalau misalkan Imam Hambali langsung menyatakan bahwasannya orang ini ya sudah kafir karena tidak melakukan sholat padahal dia malas. Tapi imam-imam yang lain masih berpendapat bahwasannya orang ini masih meyakini kewajiban sholat, tapi dia tidak melakukan sholat ya karena malas aja. Jadi belum masuk kepada derajat kafir, belum masuk ke dalam kekufuran. Tapi kalau misalkan dia
meyakini bahwasannya sholat itu bukan merupakan ajaran dari Islam, itu statusnya menjadi kafir. Jadi perbedaan orang yang tidak sholat karena malas sama orang yang tidak sholat karena meyakini bahwasannya itu sholat itu bukan suatu hal kewajiban. Bahkan meragukan sholat itu wajib aja itu nggak boleh. Apalagi mengingkari bahwasannya sholat itu wajib. Maka 5 hal ini yang sudah pasti bahwasannya ini adalah rukun Islam. Kalau misalkan kita mengingkari di antara 5 poin ini, kita bisa menjadi kafir. Maka kita harus berhati-hati. Paling tidak kalau misalkan kita tidak melakukan ibadah ini karena malas atau karena masa lalu yang buruk, masa lalu yang tidak biasa melakukan ibadah, kemudian dalam proses untuk melakukan ibadah, untuk meningkatkan ibadahnya, jangan sampai pada tingkat kita meyakini bahwasannya rukun Islam ini bukan merupakan kewajiban atau bukan merupakan dari bagian Islam. Kita harus meyakini bahwasannya 5 rukun Islam ini adalah 5 hal yang wajib. Kemudian zakat. Nah, kalau misalkan kita orang yang mampu mengeluarkan zakat, kita merupakan seorang yang muzaki, kita memiliki harta yang banyak, ada mungkin pada satu masa atau dalam 1 tahun ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Tentang zakat fitrah dalam setiap tahun, atau orang yang rezekinya banyak, ada juga zakat mal, zakat penghasilan. Nah, ini jangan luput dari kita sebagai seorang muslim. Ada kewajiban kita untuk membayar zakat. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Umar bin Khattab memerangi orang-orang yang tidak ingin membayar zakat. Jadi orang yang bayar zakat hanya ketika Nabi Muhammad hidup. Setelah Nabi Muhammad wafat tidak membayar zakat. Ini adalah orang yang ingin diperangi oleh Abu Bakar. Abu Bakar seorang sahabat yang hatinya lembut, yang tidak sekeras Umar bin Khattab, tetap ingin memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Karena zakat ini adalah salah satu bagian dari rukun Islam. Maka kalau misalkan kita seorang yang muzaki mampu untuk membayar zakat fitrah, itu adalah zakat minimal yang jangan sampai lupa kita tunaikan. Kemudian kalau misalkan kita rezekinya banyak, kita memiliki harta yang banyak, mempunyai dalam 1 tahun itu penghasilan kita sekitar 85 gram emas, maka itu sudah wajib menunaikan zakat kita. Jadi diperhatikan apakah penghasilan kita cukup banyak atau emang masih kurang. Kalau misalkan sudah melebihi batas nisab, sudah melewati haul, maka hendaknya kita tunaikan zakat yang harus kita keluarkan kepada orang yang lebih berhak. Karena tidak semua orang wajib mengeluarkan zakat dan tidak semua orang berhak menerima zakat. Jadi zakat dikeluarkan adalah lewat orang yang mampu dan zakat diterima oleh orang yang tidak mampu. Kemudian yang keempat adalah tentang beribadah haji ke Baitullah, tentang ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi kalau di Madinah itu bukan menunaikan ibadah haji, mungkin secara ziarah saja, tapi dalam pelaksanaan rukun haji semuanya ada di Mekah. Nah, ini statusnya wajib kalau misalkan mampu. Jadi kalau misalkan kita sudah mampu untuk mendaftarkan biaya haji, uangnya sudah cukup untuk mendaftarkan biaya haji, meskipun masa waktunya 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, kalau kita sudah mampu, kita tunaikan kewajiban kita untuk menunaikan ibadah haji. Karena posisi kita sudah mampu, uangnya udah ada, mampu untuk menunaikan ibadah haji. Maka dari itu jangan ditunda untuk melakukan proses keberangkatan untuk melakukan ibadah haji. Jadi jangan ditunda lagi kalau misalkan statusnya sudah mampu, karena merupakan bagian dari rukun Islam. Jangan sampai ditinggalin, karena statusnya ketika sudah mampu sudah menjadi wajib. Kemudian yang terakhir adalah tentang puasa Ramadan yang kita lakukan selama 1 bulan dalam 1 tahun. Jadi puasa yang wajib kita lakukan adalah puasa Ramadan selama 29 atau 30 hari dalam 1 tahun. Mungkin kalau misalkan orang yang nggak biasa puasa, ketika mendapati bulan Ramadan, kuat puasanya 1 hari, 2 hari, 3 hari masih kuat. Nanti hari keempat udah mulai setengah hari, hari kelima udah mulai nggak puasa, bahkan sampai hari 29, hari ke-30-nya ya udah wassalam gitu. Nah, ini kita sebagai seorang muslim jangan sampai
lewat kewajiban kita ini. Allah nggak minta kita puasa selama 1 tahun full. Allah cuma minta kita puasa dalam 1 tahun hanya 1 bulan aja. Bahkan dalam penelitian medis juga, puasa ini bisa menyehatkan tubuh kita. Jadi organ-organ tubuh kita yang biasanya dimasuki makanan-makanan pengawet, makanan-makanan junk food, makanan-makanan yang kurang sehat, itu selama 1 bulan, itu tubuh kita stop dulu dari makanan-makanan yang kurang sehat. Jadi organ tubuh kita bisa menjadi lebih sehat karena sebab puasa. Bahkan kalau misalkan orang yang tujuannya untuk diet, salah satu cara untuk diet adalah dengan berpuasa. Menahan, tidak makan, dan tidak minum. Nah maka dari itu, kalau misalkan kita seorang muslim, kita punya kewajiban puasa di bulan Ramadan, kita sudah melakukan tugas kita sebagai seorang hamba dengan berpuasa, kita juga insya Allah akan dapat sehatnya juga. Nah dari hadis ini bisa kita pahami bahwasannya 5 rukun Islam ini adalah standar minimal yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Jangan sampai kita mengingkari 5 poin ini, dan kita harus tahu batas-batas minimal yang harus kita lakukan. Sholat wajib 5 waktu, dari syahadatnya juga harus kita lakukan. Sholat harus wajib 5 waktu. Kalau misalkan nggak biasa sholat sunnah atau nggak terbiasa sholat selain sholat 5 waktu, minimal 5 waktunya jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai kelewatan. Zakatnya juga sama. Kalau misalkan kita sudah menjadi seorang yang muzaki, seorang yang wajib zakat, maka harus kita tunaikan zakat karena itu merupakan hak orang lain yang ada pada kita. Kemudian juga untuk melakukan ibadah haji, ketika sudah menjadi orang yang mampu, maka segeralah untuk melakukan pembayaran untuk pelunasan sehingga kita terdaftar sebagai orang yang memiliki antrian untuk melakukan ibadah haji. Dan juga puasa, jangan sampai lewat dalam 1 bulan puasa Ramadannya sehingga kita menjadi hamba yang sudah mengamalkan 5 dari rukun Islam tersebut. Nah barangkali itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.